Halo semuanya, jadi di sini aku mau ngasih tahu kalian gimana sih cara buat resin case. Apalagi misalkan buat dijual bisa banget nih. Karena resin case ini banyak dicari sama banyak orang, apalagi di kalangan remaja. Jadi di sini aku mau ngasih tahu cara bikinnya dan mulai dari packing yang menarik sampai testimoni dari pelanggan-pelanggan aku ini. Jadi ini beberapa contoh case resin yang udah aku buat dari pesanan-pesanan pelanggan aku yang udah mereka pesan. Aku juga bakal ngasih tahu kalian gimana sih cara buatnya dan apa aja sih tahapannya. Jadi ini tuh nggak semuanya dari bahan alami, tapi ada juga dari kayak stiker gitu. Kayak fungsinya buat kayak nambah mempercantik aja. Tapi selain stiker, aku juga kayak gunain gold flex yang biasa digunain sama orang-orang tuh buat di kuku, tapi aku gunain di resin biar nambah cantik gitu di casingnya. Aku juga pakein glitter, nggak cuma gold flex. Kalau gitu kita langsung aja ke cara buatnya. Jadi bahan-bahan dan alat yang aku pergunain yang pertama itu ada timbangan digital. Yang kedua itu ada gelas plastik sama stick es krim buat ngaduknya. Dan yang ketiga itu ada resin A dan B. Oh ya, resin A ini buat bahan utamanya, yang B ini untuk katalis atau pengerasnya. Aku saranin pengerasnya ini jangan terlalu banyak biar nggak keras. Dan terus ada case akrilik yang keras gini, jangan pakai yang soft, karena kalau misalkan yang soft bakal meleleh gitu ke casingnya, bakal gatot gitu, nggak bakal jadi. Terus aku juga pakai stiker polos, stiker totol yang bulat-bulat kecil, sama stiker bunga. Sebenarnya masih banyak, cuma sebagai contoh aja. Aku juga pakein gold flex biar nambah cantik buat pajangan-pajangannya gitu. Nah, di sini ada baby braid, bunga baby braid. Ini asli, bukan stiker. Terus juga jangan lupa pakai sarung tangan biar nggak kena tangan, karena kalau kena tangan tuh kering banget ke tangan. Dan yang terakhir, jangan lupa pakai masker karena berbau. Oke, setelah bahannya selesai, kita lanjut ke pembuatannya. Yang pertama itu kita siapin case akriliknya. Terus yang kedua juga kita siapin stiker-stikernya, stiker dan baby braidnya. Nah, jadi ini di sini aku langsung pakai baby braid stiker, langsung aku tempelin, tapi nggak ngasih tahu gimana tempelinnya karena mempercepat waktu. Nah, bakalan jadi kayak gini. Tada, ini hasilnya. Jadi ini hasil yang udah ditempelnya kayak gini. Nanti tinggal tambahin resin aja deh. Oke, tahap selanjutnya kita cara pembuatan resinnya. Yang pertama yaitu siapin timbangannya dulu. Setelah timbangannya disiapin, jangan lupa pakai masker, karena penting banget masker ini nih dalam pembuatan resin. Terus juga jangan lupa pakai hand glove biar nggak kena tangan kalian si resinnya. Lalu si tempatnya ini kita langsung taruh aja di atas nih. Di sini aku taruh duluan karena biar dia nggak kehitung gramnya duluan ya. Nah, selanjutnya di sini aku langsung pakai resin yang A. Ini resin utama, udah aku tuangin ke dalam gelas gitu, karena soalnya kalau misalkan kalau langsung dari si botolnya ini bakal acak-acakan gitu, malah kayak nggak stabil gitu di timbangannya. Nah, di sini aku juga pakai resin yang A-nya ini 10 gram. Jadi perbandingan si resin dan katalisnya ini 2:1. Yang sini aku pakai si resin yang utamanya pakai 10 gram. Kalian harus hati-hati banget ya, karena kalau misalkan lebih atau kurang itu bakal gagal. Dia kayak bakal lama gitu keringnya kalau kebanyakan resin, tapi kalau kebanyakan pengeras dia bakal jadi keras banget, malah jadi jelek gitu. Nah, di sini aku pakai si katalisnya nih.
Yang B, di sini katalisnya aku pakai 5 gram. Jadi total keseluruhannya itu pakai 15 gram. Di sini juga kita harus hati-hati nih, harus pas banget gitu sampai 5 gram. Nah, ini udah pas banget kan 15 gram totalnya. Oh iya, aku sampai lupa ini pakai katalis yang tadi ya, yang resin B. Setelah semua katalis dan resinnya dituang, kita langsung aduk aja nih pakai adukan es krim. Kita aduk selama 2-3 menit aja, nggak usah lama-lama, dan aduknya ini harus perlahan banget biar nggak jadi bubble gitu, biar nggak banyak bubble-bubblenya, karena semakin cepat kita ngaduknya bakal semakin banyak bubblenya juga, dan itu bakal ngerusak hasil resin di case-nya itu. Kalau misalkan udah, kita tambahin gold flakes aja nih buat hiasan lainnya. Nih btw di sini aku gold flakes-nya udah aku aduk juga, udah aku hancurin, karena kalau misalkan langsung dimasukin ke dalam si resin, larutnya tuh susah. Jadi harus pakai tenaga gitu, dan itu bisa buat si resin jadi bubble. Nah, di sini kita aduk lagi pelan-pelan sampai si gold flakes-nya ini tercampur rata. Kalau misalkan udah, kita taruh dulu sampai 10 detikan. Jangan langsung dituang ke resinnya karena bisa bubble-bubblenya ini belum kayak meletus-meletus gitu bubble-bubblenya. Nah, di sini langsung aja kita tuangin dikit demi sedikit. Di sini nuanginnya jangan langsung banyak ya, soalnya bakalan kayak tumpah-tumpah gitu ke sampingnya. Hasilnya tuh kayak jelek gitu. Di sini aku ngeratain pelan-pelan pakai stick es krim. Jadi tuh di sini benar-benar harus hati-hati gitu, karena kalau misalkan nggak hati-hati bakal kayak ada yang nggak ketutup, kadang ada juga yang kelebihan kayak gitu. Jadi hasilnya jadi kurang maksimal gitu kalau misalkan kita nggak hati-hati. Kalau udah rata, di sini aku tuang lagi dikit demi sedikit buat nutupin si bunga baby breadnya ini, biar ketutup gitu, biar jadi kayak 3D. Soalnya kalau misalkan si baby breadnya ini nggak ketutup sama resin, bakal kebuka gitu, bakal nanti kalau kegores tangan atau apa jadi rusak si bunganya. Jadi harus ketutup. Lanjut kita ratain lagi deh sampai dia benar-benar ketutup semua si casingnya ini.
Kalau misalkan udah ketutup hampir semua, pinggirannya itu kita ratain pakai si tusukan gigi ini, biar yang rapat-rapatnya ini bisa ketutup gitu. Karena kalau misalkan pakai si stik es krimnya ini karena kegedean, jadi susah. Makanya pinggir-pinggirannya itu harus pakai si lidi ini, biar bisa ketutup semua. Kalau udah semua, udah deh, jadi nanti tinggal nunggu kering selama kurang lebih 6-24 jam. Kita langsung buka aja deh si hand glove-nya ini karena udah selesai. Dan ini hasil untuk resinnya yang masih basah. Lebih bagusnya kita harus nunggu 24 jam ya, biar dia ngerasnya tuh maksimal. Oke, aku bakal ngasih tahu kalian ketika si resinnya ini udah kering. Sampai jumpa. Tada, jadi hasilnya yang kayak gini kalau udah kering. Nah, ini sebenarnya lebih dari 24 jam sih. Tapi bakal lebih bagus hasilnya karena dia udah keras, bener-bener keras kayak gitu. Ini hasil dari luar kena cahaya gitu, dan lucu banget sih sebenarnya. Gold flakesnya itu kayak kelihatan lebih mewah gitu. Aku juga buat yang order, jadi aku sekalian buat gitu. Dan ini hasilnya, aku bikin 4. Yang pertama itu ada kayak gini, lucu banget gak sih? Terus yang kedua hampir sama kayak tadi karena dia requestnya mau kayak tadi, mirip. Nah yang ketiga ini aku gunain glitter gitu, jadi lebih kayak kelihatan gak sih? Nah untuk yang keempat ini paling best seller sih. Aku juga di sini mau packing. Nah bahan yang pertama itu yang dibutuhin ada si plastik clipnya ini buat ngepacking biar kayak kelihatan lebih mewah gitu, apalagi warnanya hologram gitu kan. Nah kita langsung masukin aja nih si casingnya ini ke si plastik hologramnya nih, si plastik clip. Kalau misalkan udah, kita langsung aja nih lipat si dusnya ini buat packing. Kalau kardusnya udah, sekarang aku mau langsung kasihin kardusnya ini kertas serut gitu, biar kayak lebih estetik gitu, kelihatannya lebih mewah.
dan lebih terjamin juga buat di jalan, biar kalau misalkan ke gajruk-gajruk jadi tetap aman. Terus langsung masukin aja deh si casingnya ke dalam si kotak yang udah kita kasih kertas itu. Kita susun rapi biar bisa ketutup. Nah, di sini aku mau kasih dia buket bunga kecil gitu, buket bunga mini. Nah, gimana sih cara buatnya? Nah, di sini aku bakal kasih tahu kalian cara buatnya kayak gimana. Bahan yang dibutuhin itu cuma kertas. Ini aku pakai kertas Samson, cuma aku gunting kecil gitu, sekitaran ukuran 10 kali 5 gitu. Selanjutnya ada bunga. Nah, bunganya ini aku beli, aku lupa nama bunganya apa. Nah, ini bunganya bisa kering gini karena aku keringin dulu. Caranya tuh kayak digantung gitu, si bunganya tuh digantung selama 1 minggu biar bisa kering kayak gini. Nah, si bunganya kalian taruh aja di si kertas itu yang udah digunting. Habis itu kalian lipat pinggiran-pinggirannya gitu. Kalau udah kayak gini, tengahnya ditekan-tekan aja biar dia ngepres si batangnya ini. Terus kita kasih tali buat diikat. Oh iya, di sini aku pakai tali goni gitu ya. Kalau udah diikat, langsung aja digunting pinggiran-pinggirannya biar nggak terlalu panjang si talinya ini. Kalau udah digunting, langsung aja deh taruh di dalam boxnya. Kalau udah dikasih bunga, sekarang kasih bonus selanjutnya itu aku di sini ngasih pelanggan aku tuh kayak kunciran gitu. Aku kasih free 2 kunciran. Selain kunciran juga di sini aku kasih thanks card. Jadi aku ini buat sendiri thanks cardnya, ngedesain sendiri gitu. Kalau udah semua, langsung aja deh kita lipat terus tutup si boxnya ini. Kalau si boxnya udah ketutup kayak gini, kita kasih si tali sama si thank you hang tag gitu biar lebih menarik aja. Tada, jadinya kayak gini. Nah, ini udah dilipat gitu sama aku, langsung udah ditali gitu. Jangan lupa buat ditulis namanya biar nggak ketukar. Kita pakai nama di luar juga. Jadi deh, udah selesai semua, udah di packing, udah ditulis juga, ditandai namanya. Dan ini hasilnya. Terima kasih sudah menonton. Setelah ini aku bakal kasih tahu kalian review dari customer aku.